Tidak hanya hadir, polisi wanita telah membuktikan kemampuannya dalam sejumlah penugasan, baik di dalam institusi Polri hingga pada berbagai penempatan dalam pemerintahan serta misi perdamaian internasional. Hal ini tentunya menjadi bukti nyata polisi wanita selalu mendapatkan kesempatan yang sama dengan polisi pria dalam penugasan, pengembangan kemampuan, serta tanggung jawab. Pemirsa, 76 tahun sudah Polwan hadir di tengah-tengah masyarakat, dilahirkan oleh institusi kepolisian untuk melayani masyarakat. Dan untuk mengetahui apa saja peran Polwan yang sudah dilakukan dan apa peran penting mereka di institusi kepolisian, sudah bersama saya saat ini Brigjen Pol Nurul Aziza, Direktur Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri. Ibu Nurul, Brigjen Nurul, terima kasih atas waktunya. Salam presisi, Ibu. Salam presisi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 tentunya untuk institusi, untuk Polwan tentunya. Terima kasih, Mas Faris. Ibu, kita melihat sudah 76 tahun Polwan hadir di masyarakat. Bagaimana Ibu melihat peran Polwan di era awal kehadirannya hingga saat ini di era modern, di era digital seperti saat ini? Ya, Mas Faris, untuk peran Polwan, sampai dengan saat ini tentu Polwan memberikan peran yang cukup signifikan, baik itu dalam penegakan hukum, kemudian perlindungan dan pengayoman masyarakat, serta memelihara Kamtibmas. Hal tersebut sebenarnya telah terbukti dari sejarah panjang terbentuknya Polwan ya. Pada saat itu banyak kasus-kasus yang harus ditangani, baik itu pemeriksaan saksi, pemeriksaan korban, sehingga perlu adanya organisasi Polwan waktu itu, karena banyak kita meminjam dari istri polisi ataupun pegawai negeri sipil yang berjenis kelamin wanita. Kemudian berdasarkan hal tersebut maka dibentuklah Polwan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugas terutama terkait dengan pemeriksaan secara fisik seperti itu. Polwan kan tentu memiliki pendekatan yang berbeda untuk approach masyarakat. Bagaimana Ibu melihat sisi keuntungan Polwan untuk hadir di masyarakat? Sebenarnya antara polisi laki-laki dan Polwan itu memiliki tugas fungsi yang sama. Namun demikian, selain sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat maupun pemelihara Kamtibmas, di dalam melaksanakan tugasnya, Polwan itu memiliki pendekatan yang spesifik, mungkin lebih humanis, kemudian lebih sensitif, sehingga masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan akan merasa nyaman, merasa terlindungi ketika seorang Polwan menangani kasus tersebut. Nah, di sini juga tugas-tugas yang telah dilaksanakan Polwan itu bisa memberikan rasa nyaman kepada masyarakat pada saat menangani suatu kasus, sehingga bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Nah Ibu, kalau itu kan kita berbicara peran Polwan yang ada di tengah masyarakat. Sekarang kita akan berbicara peran Polwan di institusi kepolisian, di sejumlah jabatan penting. Karena kita tahu ada sejumlah Polwan juga yang sudah mencapai bintang seperti Ibu tentunya, yang memiliki peran dan andil dalam institusi kepolisian. Bagaimana Ibu melihat Polwan mengambil peran penting dalam institusi kepolisian? Tentunya kami harus mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Polri yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan seluas-luasnya kepada anggota Polwan, yang mana sebagaimana kita ketahui saat ini sudah terdapat beberapa Polwan dengan pangkat Pati Polri. Saat ini ada 5 orang, 2 di luar struktur yaitu di Badan Intelijen Nasional, kemudian yang 3 secara struktural, 1 ada di Pusdokes Polri sebagai Kepala Biro, kemudian yang 1 baru saja sebagai Direktur PPA dan PPO, kemudian saya sendiri sebagai Direktur Sarjana. Kemudian terkait dengan posisi-posisi strategis, Polwan juga mendapatkan posisi baik itu penugasan di dalam negeri maupun penugasan di luar negeri, yang mana posisi-posisi strategis tersebut kalau di dalam negeri bisa menjabat sebagai Kapolres, kemudian sebagai Kapolsek, sebagai kepala satuan dan kepala unit, kemudian juga terdapat beberapa yang memiliki
jabatan strategis di pembinaan, misalnya Kepala Setum, Kepala Pelayanan Markas, kemudian tadi sudah kami sampaikan sebagai Direktur di Program Sarjana, terus kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan yang ada di luar negeri, mereka juga bisa menampilkan kapasitasnya bahwa Polwan juga mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai perwakilan dari Polri untuk melaksanakan visi perdamaian dunia di luar negeri, yang mana ada melaksanakan sebagai Atpol, kemudian FPU, kemudian operasi perdamaian dan sebagainya. Ibu, kalau kita melihat kan Polwan hadir hampir di semua giat kepolisian. Saya kemarin pernah meliput, Bu, yang ada 27 anggota Polri yang diutus untuk sebagai misi perdamaian PBB ke luar negeri. Tantangan seperti itu buat Polwan menakutkan atau enggak sih, Bu? Karena harus berada di medan yang konflik tentunya. Konfliknya tidak hanya bersenjata tapi politik juga. Bagaimana Ibu melihat peran Polwan di tempat-tempat yang sangat-sangat high tension seperti itu, Bu? Sebagaimana tadi telah saya sampaikan bahwa tugas-tugas Polwan tidak hanya di dalam negeri, tapi juga tadi disampaikan ada yang menjadi perwakilan kita di luar negeri sebanyak 27 orang, ya itu hanya sebagian kecil. Menurut pendapat saya itu merupakan suatu tantangan. Menakutkan sudah pasti. Kita sebagai manusia biasa tentu tidak serta-merta melihat sesuatu yang berbeda itu menjadi hal yang mudah, pasti tidak. Namun dari Polwan itu sendiri sudah dibekali dengan kemampuan atau keterampilan bagaimana dia nanti mengelola kegiatannya ketika dia melaksanakan tugas di luar negeri, yang mana tugas tersebut tentu memiliki implikasi yang positif baik itu secara internal maupun secara internasional. Hal tersebut bisa menunjukkan bahwa polisi perempuan tidak berbeda dengan polisi laki-laki, kemudian juga menjadi salah satu faktor yang menunjukkan bahwa polisi memiliki kapasitas baik di dalam maupun di luar negeri. Itu merupakan salah satu wujud pengakuan dunia terhadap anggota Polri, dalam hal ini Polwan, bahwa Polwan mampu melaksanakan tugas-tugas yang juga dilaksanakan oleh polisi laki-laki. Dengan hal tersebut maka tentunya kegiatan ini bisa memberikan kontribusi bagi Polwan untuk menaikkan citra yang baik di mata masyarakat bagi organisasi Polri. Di hari ulang tahun ke-76 ini, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada personel Polwan khususnya untuk melihat peran Polwan saat ini, karena sudah tidak hanya berada di layar-layar belakang tapi ada di layar terdepan pun banyak. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka? Yang ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan Polwan yang ada di seluruh Indonesia dalam rangka peringatan hari jadi ke-76 Polwan Republik Indonesia, tentu saya mengingatkan kembali bahwa teruslah melaksanakan tugas secara profesional. Tentu kita harus terus mengembangkan kapasitas supaya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun kita makin mampu menunjukkan jati diri Polwan bahwa Polwan siap untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Kemudian jangan lupa kita tetap memegang teguh integritas. Bagaimanapun integritas merupakan salah satu prinsip yang tidak bisa dilupakan. Kemudian jangan pernah lelah untuk terus berkarya, jangan pernah lelah untuk berinovasi, namun diikuti dengan perilaku yang baik, kemudian kondisi fisik yang prima. Brigjen Pol Nurul Aziza, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Salam presisi, Ibu. Salam presisi. Pemirsa, demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan rasa keingintahuan publik akan berbagai informasi, mengungkap kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya Faris Hasni pamit undur diri, Dirgahayu Polwan ke-76 dan salam presisi.